Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah dai. Dan Allah SWT punya kerja untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dai dan diutus oleh Allah SWT untuk misi keselamatan seluruh umat manusia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT dai yang bertugas untuk menyelamatkan manusia itu memiliki sifat kasih sayang, sehingga Allah SWT memberikan petunjuk berupa agama untuk keselamatan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan contoh-contoh, diutus para nabi, para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh sudah sedemikian rupa. Kemudian Allah SWT apabila ada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa, sebanyak apapun dosa itu, maka Allah SWT akan mengampuninya. Karena Allah SWT dai yang akan menyelamatkan, sehingga dosa-dosa hambanya diampuni. Bahkan sampai-sampai apabila ada hamba-hambanya yang kemudian masuk ke dalam neraka, suatu saat nanti akan diselamatkan oleh Allah SWT, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah SWT dai. Rasulullah SAW pun juga begitu dai. Yang difikirkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana agar seluruh umat manusia itu bisa selamat dari azab Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga. Kalau hamba-hamba yang lain Allah SWT berkehendak akan berbuat yang membuat Allah SWT ridho kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT ridho. Tetapi khusus untuk Rasulullah SAW itu Allah meminta bagaimana, apa yang membuat kamu ridho. Kalau kepada hamba-hamba yang lain, Allah berkehendak agar hamba itu berbuat sehingga Allah ridho. Tapi khusus untuk Rasulullah SAW itu Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad apa yang membuat beliau itu ridho. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Allah, aku tidak akan pernah ridho sebelum seluruh umatku semuanya dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah SWT menyambungi sehingga nanti semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi memang dai itu begitu, punya misi untuk menyelamatkan. Maka siapapun yang menjadi dai, dan kita ini umat akhir zaman adalah umat dai, itu hendaknya seperti itu. Betul, ketika seseorang kemudian ambil bagian menyampaikan agama, mendakwakan agama, itu sudah menjadi sunatullah, akan mendapatkan tantangan, akan mendapatkan perlawanan, akan dimusuhi, bahkan lebih daripada itu. Itu memang sudah sunatullah. Jangankan kita yang senantiasa berbuat dosa dan sebagainya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna saja akhlaknya, pengorbanannya, semuanya telah disempurnakan oleh Allah SWT. Itu pun juga tidak lepas dari perlawanan,
dari permusuhan, ya, dari fitnah, ya. Bahkan paling dahsyat, tidak ada nabi yang lebih besar, ya, cobaannya di dalam menyampaikan dakwah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha sempurna, yang menciptakan segala sesuatu, yang maha kuasa, raja di raja, itu pun juga, ya, semua dai itu begitu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala maha dai, itu pun juga begitu. Ada manusia yang enggan, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menentang, bahkan menghujat, ya. Di akhir zaman ini kan banyak sekali orang-orang yang kemudian menentang Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, ya. Sunatullahnya begitu. Jadi jangan kemudian kita itu surut, ya. Ya sudah, memang begitulah. Kalau kita ingin menjadi seorang dai, ya memang begitulah, harus mau menerima ketetapan dari Allah SWT. Ya. Tapi tadi, ya, dai itu memang luar biasa. Dai ini luar biasa. Bagaimana yang dia pikirkan adalah keselamatan di dunia ini pun di akhirat kelak, ya. Karena apa? Semuanya itu tidak bisa menyelamatkan harta kita, jabatan kita, pangkat kita, profesi kita, ya. Semuanya, anggota keluarga kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga penting sekali seorang dai itu, ya, meniru-niru sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Misinya adalah keselamatan. Jadi seorang dai itu harusnya berpikir tentang keselamatan seluruh umat manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah Maha Bijaksana, ya. Tidak kemudian dosa seorang hamba langsung diazab, langsung divonis, langsung dimasukkan ke neraka. Tidak, ditunggu. Ketika hamba itu kemudian mau bertobat, diampuninya, dan Allah tidak mendendam, ya. Dan Allah SWT menciptakan neraka itu sebetulnya bukan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka, karena ada orang-orang yang diiming-imingi surga tetap nggak mau, maka perlu nih ditakut-takuti, ya. Siapa tahu dengan diancam neraka akhirnya ketakutan, terus berusaha untuk memperbaiki diri masuk ke dalam surga. Nah, dai itu hendaknya begitu, ya. Berpikir bagaimana agar seluruh umat manusia semuanya nanti bisa selamat. Yang penting pokoknya bisa selamat, ya. Jadi jangan kemudian sebaliknya, ya, dai tapi berpikir bagaimana orang itu dicari-cari kesalahannya, kemudian dari kesalahan itu dicari-cari dalil dari Al-Quran, dari hadis. Padahal ini Al-Quran hadis itu adalah untuk keselamatan, kebahagiaan umat manusia, tapi dicari-cari dalilnya itu supaya kesalahan ini itu bisa dijebloskan untuk terjebak ke dalam perbuatan bid'ah. Wah, kamu bid'ah ini, menurut ayat ini, hadis ini kamu bid'ah. Karena dengan bid'ah itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Itu saja yang dicari-cari, dan seakan-akan bangga, puas, senang kalau orang itu bisa didefinisikan perbuatan, didefinisikan sebagai perbuatan bid'ah, nanti masuk neraka. Ini dai kok begitu? Dai itu enggak begitu. Dai kan dipikir bagaimana, ya, orang semuanya itu selamat, ya. Sebagaimana Allah SWT, sebagaimana Kanjeng Nabi terus, ya, dengan kasih sayang, dengan kesabaran, ya. Ada kalanya kalaupun orang itu berbuat satu kesalahan, seperti seorang dokter mengetahui pasiennya itu punya penyakit, wah ini penyakitnya kanker ini, bahaya sekali ini, ya. Ini diperkirakan beberapa bulan sudah menurut ilmu kedokteran ini sudah tidak bisa ditolong.
Itu ada kalanya dokter kemudian ketika pasien tanya, dok saya sebetulnya sakit apa sih dok? Dokternya diem saja. Bukan berarti dokternya kemudian tidak tahu dokternya. Wah ini bahaya, tahu daripada pasiennya. Tapi ada kalanya seorang dokter itu diem saja, tidak menyampaikan. Dan kalau tak sampaikan ini, ya mungkin pasiennya stres, akhirnya tidak mau berusaha berobat, akhirnya malah menjadikan kondisinya semakin buruk. Ya. Maka diberi motivasi, Bu, soal penyakit yang ibu cerita itu tidak penting, tidak penting, tidak perlu tahu, ya, tidak perlu tahu. Yang penting dan ibu rajin kontrol ya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, Bu. Dan Allah itu Maha Kuasa, ya. Semua adalah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Allah karena Allah Maha Penyembuh. Dimotivasi pasiennya supaya mau berusaha memperbaiki diri, berobat. Maka insya Allah dengan izin Allah SWT, dengan kuasa Allah SWT, penyakit yang tadinya membahayakan yang pasti akan membawa kematian, dengan kekuasaan Allah, izin Allah SWT, sembuh. Ya. Pasien nggak perlu tahu. Nah, dan juga begitu. Ada kalanya tidak perlu ditakut-takuti. Kamu itu bid'ah, kamu itu calon neraka nanti. Begini. Ngeri. Akhirnya orangnya putus asa. Ya. Tapi yang penting terus saya bimbing, diberi iming-iming. Kamu kalau melaksanakan sunnah Rasul, wah masya Allah pahalanya begini. Kamu kalau bisa melaksanakan perintah Allah itu akan diampuni dosanya begitu. Terus begitu. Ya. Karena dai yang dia pikirkan keselamatan. Kalau kemudian semangat sekali mencari kesalahan, semangatnya bukan mencari kebenaran dia, karena niatnya mencari kesalahan, dia tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran. Karena memang niatnya mencari-cari kesalahan. Dari kesalahan itu dicari-cari, diada-adakan ayat hadis yang kemudian menjebak orang itu ke dalam satu perbuatan bid'ah, karena nanti bid'ah itu akan masuk neraka. Bangga, senang kalau semua orang itu bisa diavonis sebagai calon neraka. Nah ini maaf ya, ini bukan dai. Ya. Setan itu ya begitu, setan itu ya pinginnya semua manusia masuk neraka, senang, dia akan berusaha mati-matian dengan berbagai cara, dengan berbagai dalih terus bagaimana agar seluruh manusia itu masuk ke dalam neraka bareng-bareng dengan setan. Lah kita itu dai bukan setan. Ya jangan sampai lah ya. Kita itu dai itu berpikir tentang keselamatan. Kalau setan berpikir tentang bagaimana manusia masuk neraka. Karena setan itu ada dua macam, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Wujudnya manusia, ya, wujudnya tampilannya sebagai seorang dai, tetapi sifatnya seperti setan. Inginnya orang itu masuk neraka semua, hanya dia saja yang selamat. Alhamdulillah dari oleh karena itu ya. Nah, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semuanya saja. Ya, kita itu umat akhir zaman, tidak ada lagi nabi. Sampai kapanpun, sampai seperti apapun kan manusia, kalau tidak akan turunkan nabi lagi, maka mutlak kita itu sebagai umat akhir zaman punya dua tanggung jawab. Sebagai hamba Allah kita beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagai umat kanjeng Nabi kita itu jadi dai, ya. Dan dai itu berpikir tentang keselamatan umat manusia, ya. Jadi memahami itu harus bagaimana seluruh umat manusia selamat. Ada lagi hadis mengatakan 73 golongan di akhir zaman, yang 72 golongan akan masuk neraka, yang selalu selamat. Lah yang kita pikir satu itu saya, yang lain itu neraka. Loh kok berpikir bagaimana dirinya selamat, yang lain masuk neraka? Tidak begitu ya. Seorang dai itu berpikir seluruhnya selamat. Maka kita pikir Kanjeng itu memberitahu 72 golongan ini nanti ya akan masuk neraka kalau tidak dipikirkan sungguh-sungguh, tidak diusahakan sungguh-sungguh ya. Ini bisa-bisa nanti masuk neraka. Kalau yang satu itu enggak ada masalah, ya, itu akan masuk surga. Yang harus kita permasalahkan, berpikirkan 72 golongan ini, itu harus kita pikirkan bagaimana nanti bisa semuanya selamat. Itu jangan kemudian berebut ya. Saya satulah, ya itulah golongan saya satu itu, yang lain enggak mau tahu. Itu masuk neraka, bahkan kemudian memvonis yang lain itu 72 golongan.
Enggak begitu, dai enggak begitu ya. Kita itu adalah dai, umat dai ya. Jangan seperti setan. Setan itu ya senang banget kalau orang masuk neraka ya, dan mencari cara agar orang itu bisa masuk neraka ya. Itu saja, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, menjadikan kita dai-dai yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang ketika kita ambil dalam usaha agama, dakwah agama itu pasti ya, jadi tidak usah heran, pasti ada perlawanan, ada permusuhan, segala macam fitnah itu pasti. Nikmati saja, jangankan kita yang banyak dosa, Rasulullah yang sempurna akhlaknya, sempurna cara penyampaiannya ya, itu saja begitu, bahkan lebih hebat, paling hebat pertentangannya dari umat manusia. Jangankan Rasulullah, Allah saja ya mendapatkan pertentangan, tidak sedikit orang yang kemudian menghujat dan sebagainya ya. Begitulah, kita terima saja. Insya Allah dengan begitu, insya Allah nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan kita akan dijadikan asbab keselamatan seluruh umat manusia. Maka betapa bahagia orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai asbab hidayah kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.